Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Jumpa lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Yeay, kembali ke podcast fotografi Indonesia. Dan ada. Nah, sebenarnya Kenapa ketawa Pak? Tiba-tiba ketawa. Kan narasumbernya enak nu kagungan dewa itu. Iya. Ini tuh kita sengaja mendatangkan BA-nya prodi fotografi. Kenapa? Karena sekarang itu hilang. Kayak jadi apa? Mengingat film The Team. BA. Solid. Tapi ini beda BA-nya. Soalnya apa ya? Wajahnya, wajahnya fotografi, prodi fotografi, Pak Faiz Bokia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini karena kita menjelang apa ya? Selalu di bulan-bulan ini ya kayaknya. Bulan-bulan krusial. Jam-jam urusan. Kita mengundang darurat tuh daerah. Pengen menggali prodi fotografi lagi. Siap. Oke. Siap. Iya. Padahal selama ini kita juga udah berusaha untuk mencoba terus menggali ya. Tapi mungkin sekarang ada yang lebih ke- berkompeten. Iya, betul. Kita gali sugan we beki jero. Beki gacor sugan China. Nah, kan sekarang lagi teman-teman kita yang habis ujian nih sedang memilih mau melanjutkan studi kemana Iya, betul. ya, sedang mencari-cari referensi nih. Iya. Kalau di swasta ini ada namanya Universitas Pasundan. Salah satunya menyediakan prodi fotografi, kan? Dan menjadi salah satunya ya di Iya, Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Gitu. Kita boleh mengklaim Jawa Barat Banten nggak sih? Enggak. Enggak ya? Oh enggak. Enggak ya? Masih di Jawa Barat Jawa ya? Barat aja. Oke, satu-satunya di Jawa Barat teman-teman prodi fotografi di Universitas Pasundan. Ini kampusnya ada di Setiabudi Ibu. Saya jadi pura-pura lupa gitu Pak. Di Setiabudi. Kampusnya Ya. ada di Asli. Jalan Setiabudi nomor 193. Sebetulnya kalau dari letak itu cocok lah ya. Iya. Untuk belajar fotografi, Betul, karena kan dekat gunung. Kalau mau hunting tinggal ke gunung, landscape. Terus kalau mau perkotaan, city light, cityscape. Dari atas bisa ngeliat ke bawah. Dari Setiabudi juga nggak jauh ke pusat kota di Asia Afrika. Biasanya kalau hunting seringnya ke sana. Terus kalau misalkan mau hunting human interest, tinggal ke belakang ya? Iya, betul. Ada pasar tradisional. Ada pasarnya Pasar juga. tradisional. Betul. Kalau mau budaya di Sesan Bajuri ada adu domba. Ada domba. Oh iya. Terus Saya ke malah baru wilayah tahu. Ledeng sendiri ada ini CCL ya? terminal. Ya, CCL betul. belakang. Ya, Kalau CCL kau mau ke pantai juga deket, cuma 6 jam aja. Iya. Iya sih ya. Benar sih. Betul. Betul. Dekat 6 jam. Iyalah belum 8 ya. Belum 8, belum 6,5 Belum. aman. Itu tuh berarti pantai apa Pak? Pantai. Pangandaran. Ada lagi yang lebih deket Pak. Oh iya, ada, Tinggal ada. 10 detik bisa langsung pantai Di mana Indah tuh? Kapuk. Karena kasur. Nah, itu biasanya anak-anak yang ngekos di situ huntingnya biasanya Bu, seringnya. Seringnya. Oh, itu. Nah, kita bicara tentang hunting juga nih, Pak. Ya. Iya. Kita mau bicarain tentang hunting. Hunting itu adalah salah satu kegiatan mahasiswa ya di prodi betul. fotografi ya. Dan Kan itu jadi sebetulnya banyak sih kegiatan di prodi fotografi, tapi mungkin yang membantu untuk meningkatkan kompetensi Iya. Ya, betul. sebagai seorang mahasiswa fotografi. Tuh apa saja salah satunya hunting. Ya. Kita bahas hunting dulu aja ya. Ya, hunting itu kalau harfiah kan artinya berburu ya, berburu. Tapi di sini maksudnya bukan berburu kancil, bukan berburu domba. Konteksnya adalah Dombanya lihat Bang Mei gimana Bang Mei? Iya, saya salah ya. Domba, kancil gitu. Kancil, Asal Bang Mei. jangan berburu buaya. Ya, jadi kalau di fotografi kan konteksnya hunting berburu gambar gitu. Jadi Berburu gambar ya. kami serame-rame gitu sekelas, bahkan kadang-kadang beberapa angkatan ya langsung ya Ibu Kang Mei, kita bawa ke suatu daerah yang menarik untuk diambil gambarnya. Misalnya tadi kan sudah dibahas ya, mau ke gunung untuk landscape, street ada di belakang, atau mau ke Braga atau mau ke Asia Afrika, tergantung mata kuliah apa yang korelasinya huntingnya temanya apa. Untuk Oke. Tapi memang sering diadakan hunting ya, untuk mahasiswa ini. betul. Kalau ngomong sering, setiap semesternya pasti ada.
Bahkan mungkin udah jadi suatu kewajiban ya. Iya, wajib Mang Mei. Bahkan kan masuk ke dalam tugas biasanya. Jadi tugas di minggu keempat misalnya kita hunting kemana, nanti karya-karyanya dipresentasikan. Anak-anak yang sudah berkarya tadi bertanggung jawab di depan kelas, karyanya gimana, secara teknis gimana, maksudnya seperti apa. Jadi belajarnya ya pas hunting kita belajar teknis fotografi, pas kembali ke kelas belajar mempresentasikan atau bertanggung jawab kepada karyanya, bisa menjelaskan. Begitu. Setiap semester ada, bahkan satu semester mungkin bisa 2-3 kali ya, tergantung musim. Kalau musim mangga biasanya lebih sering. Ntar kalau pas musim durian kabarin ya. Iya, siap. Jadi ini tuh hunting durian atau hunting Kan bisa dipoto. Bisa dong, Bisa habis dipoto. foto dicicip. Tergantung maksudnya kita cuaca. bicarain prosesnya dulu deh ya, Ya. persiapannya dulu deh. Ya. Hunting itu kan biasanya terintegrasi dengan beberapa mata Beberapa. kuliah, Betul. gitu kan. Kadang diadakan apa namanya beberapa angkatan bersamaan gitu ya ke Betul. satu tempat. Nah ini di hunting itu mahasiswa itu belajar apa? Ya. Sebenarnya tergantung mata kuliahnya ya Bu ya. Kayak kita mulai dari yang paling awal aja dulu. Misalnya ada teori cahaya di awal. Teori cahaya itu kan nanti ada ngomongin arah cahaya, ada dari depan, ada dari samping, karakternya ada keras, ada lembut. Kan kalau ngomong doang di kelas kita nggak bisa lihat buktinya langsung. Iya, betul. Jadi setelah pembekalan materi di kelas, mungkin 1 atau 2 pertemuan berikutnya kita keluar langsung. Nah ini loh matahari dari depan itu pagi-pagi jam 7 seperti ini karakternya, di wajah bentuknya jadi seperti ini. Kalau jam 12 jadinya seperti ini. Jadi kita praktek di situ. Sebenarnya apa yang didapatkan yaitu pembuktian teorinya. Jadi pembuktian teori di kelas langsung kita bawa ke lapang. Ini bukti nyatanya, kita praktek. Tugasnya tadi lalu langsung dipresentasikan. Oke. Dan banyak mata kuliah lainnya Bu, kayak misalnya kalau cahaya buatan kita mungkin prakteknya ke studio. Kita di sini ada juga studio yang alatnya lengkap, jadi tinggal dicoba aksesorisnya apa, arahnya seperti apa, karakternya apa. Lalu kemarin nih yang paling masih hangat, ada mata kuliah anatomi. Anatomi itu mempelajari tentang body kamera, lensa kamera, aksesoris kamera. Kemarin meskipun itu tidak ada pengkaryaan, tapi tetap kita huntingnya ke toko kamera. Berarti lebih memperkenalkan ya. Iya, bahwa memperkenalkan di cara- dalamnya tuh emang ternyata Ya. ada ini. Betul, dan variasi merek kan sekarang hari ini udah banyak banget ya. Jadi kita langsung ke tokonya yang menyediakan segala jenis merek. Jadi langsung kita bisa lihat, oh bedanya ternyata kalau Canon begini, kalau Nikon, kalau Sony begini, dan seterusnya. Oh, Gitu. seru juga ya. Belajar mempreteli kamera. Iya Bu. Oh, iya? Kan ada salah satu dosen kami yang kameranya banyak yang mungkin tidak terpakai gitu ya, karena kamera-kamera lama. Akhirnya dihancurkan di kelas, dihancurkan dong tanda kutip ya. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Terima bongkar dan terima kasih ya. Iya betul. Wah, Iya, seru jadi- juga ya. Ini tapi si mahasiswa enjoy ya untuk mempunyai pengalaman seperti Iya, ini. kalau nggak ada hunting nagih. Oh iya. Masa di kelas terus Pak? Sakau gitu. Ayo dong keluar. Kenapa kamu udah lama nggak hunting gitu ya? Ada demam. Itu untuk yang dibedah sendiri kameranya kan ada yang analog sama digital. Ya. Apakah yang digital juga sama? Kalau Mereka- sejauh ini belum, Kang. Belum. Masih yang analog. Oh, masih analog. Sebenarnya kan kalau secara teknologinya, bukan teknologi ya apa ya? Saya nggak tahu lagi Perkembangan bahasanya ya? apa ya. Secara teknis gitu kan Ya. sebenarnya sama-sama Sama aja ya. aja. Ada rana, ada sensor. Kalau dulu berarti film ya. Ada diafragma, tombol shutter, lalu ada tombol-tombol bantuan lainnya. Jadi sebenarnya secara dasar teknologinya masih sama, cuma beda di satu film, satu digital. Sekarang lebih compact, alat-alatnya lebih kecil gitu ya. Tapi sebenarnya cara bentuk masih sama. Jadi masih di analog kita untuk bongkar, Oke. karena digital masih beresiko. Belum ada sukarela. belum ada gitu ya. donaturnya Bu. Ya yang mau Mungkin jadi ditunggu donatur. ya Pak Haji. Haji mau ngorbanin yang digital. Buat dibongkar, tapi tidak terima pasang. Tadi hunting itu kan dilakukan di lingkungan sekitar. Ada hunting terjauh kemana nih Pak? Ya. Kalau mau ngomongin dari zaman dahulu kala sih, kalau ngomongin jauh ya ke Oh berarti Bali. saya belum lahir. Ke Oke lah. Kayaknya saya Nggak Ya, apa-apa Mang Mei sih. masih TK. Sejarah lah itu. Dulu pernah kalau dari dulu ya pernah ke Bali, Jogja, atau Jakarta lah yang sering bolak-balik.
Tapi kalau yang sampai sekarang masih rutin yang ke Kampung Naga. Oh, Karena oke. kan di Unpas ini kan visi misinya keislaman dan kesundaan. Jadi semua prodi di Unpas pasti ada mata kuliah budaya Sunda. Yes, iya. Dan agama ya. Dan agama, betul. Lalu di prodi fotografi mata kuliah budaya Sundanya biasanya digabung dengan mata kuliah lain sehingga anak-anak bahkan hampir semua angkatan berangkat ke Kampung Naga untuk belajar budaya Sunda plus praktik fotografi di sana. Gitu. Nah itu outputnya sendiri nih, Pak Faiz. Output sendiri ketika si mahasiswa diajak hunting, apakah cuman untuk memenuhi tugas atau Tidak ada bentuk yang lain? ada bentuk yang lain. Ya contohnya, aduh banyak banget ya. Ya, nggak apa-apa. Yang paling Sebutin aja deh, masih lama ya. Iya, iya. Yang paling gampang, yang paling pasti lah ya. Hampir semua hunting pasti karena presentasi karya itu pasti. Nah, output lainnya jelas pameran. Oke. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bahkan UAS-nya itu pameran. Pamerannya bisa di dalam kampus atau seringnya bahkan di luar. Karena sekalian uji layak apakah mahasiswa kita layak. Dan uji mental. Untuk dipublikasi, betul, dan uji mental dipublikasi di masyarakat luas langsung. Terus banyak juga selain itu bisa jadi buku, bisa jadi bahan ajar mungkin untuk dosennya di kemudian hari, bisa jadi makalah-makalah, tulisan-tulisan ilmiah, macam-macam outputnya. Tapi yang paling sering itu sih presentasi, bahkan sampai pameran di ruang publik. Nah ini dia yang seru ya. Ketika jadi pameran itu kan feedbacknya macam-macam ya Iya, dari betul. masyarakat. Betul, gitu. betul. Ada yang pundung nggak? Aduh saya nggak mau pameran lagi gitu. Enggak mungkin Pede ya. lah ya. Ya mungkin akhirnya mungkin jadi turun percaya diri, tapi kan di kelas pasti kita evaluasi sehingga anak-anak tersebut kita bantulah untuk di encourage lagi. Jangan tidak percaya diri ya. Kamu kemarin mungkin dapat kritikan seperti ini karena masalahnya di sini. Coba kita bedah, kita analisa. Berarti berikutnya kita dapat pelajaran, berikutnya kita harus begini agar karya kita lebih baik. Oke. Tapi kalau banyaknya sih, tapi sedikit ya Bu, Kang Mei yang kayak gitu. Kalau di kelas saya mungkin hampir nggak pernah ada. Malah pada happy karena kan biasanya pameran masuk media. Iya. Masuk media tuh anak-anak senang banget. Ih kita ada di sini, kita ada di sini. Iya bener. Karena banyak yang ngeliput kalau pameran di luar. Media online. Iya bener. Iya Mang Mei memang suka seneng gitu ya. Mereka tuh, saya masuk ke reelsnya si ini gitu ya. Ya betul. Reelsnya ini gitu. Ya. Bahkan di media massa juga kan mereka senang banget masuk Tribun lah, masuk Pikiran Rakyat lah, masuk senang banget. Selama ini pembiayaan untuk membuat Pameran. luaran itu ya dari mana tuh? Kalau di prodi kami di Unpas mungkin khususnya ya ada dana diperbantukan dari fakultas dan pusat. Jadi setiap ada event asal tidak mendadak ya dari jauh-jauh hari kami dari prodi sudah membuat proposal, dananya nanti kita ajukan ke fakultas lalu ke pusat juga. Tapi nanti yang menjadi panitia biasanya mahasiswanya itu sendiri. Oke. Yang nge-arrange tempatnya di mana, pendekatan, penjadwalan, nanti lokasi denahnya pamerannya seperti apa. Biasanya kita kasih ke anak-anak juga karena sekalian mereka berpengalaman dalam membuat sebuah acara yaitu pameran gitu. Karena mungkin ada mata kuliahnya enggak? Ada sih sebenarnya mata kuliahnya di semester 4 itu manajemen produksi. Oke, berarti mereka sekalian mengaplikasi itu ya. Betul. Biasanya emang kita kolaborasinya sama mata kuliah tersebut dan dijadikan UAS. Jadi UASnya pameran. Oh, yang oke, mana oke, pamerannya pesertanya mungkin 1 atau lebih 2 angkatan gitu. Tuh. Apa ya, ini sesuatu kegiatan yang kompleks ya dan mungkin hemat waktu juga Betul. ya, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya juga karena dengan satu kali melakukan kegiatan itu bisa menghasilkan luaran untuk beberapa mata kuliah. Ya, betul. Wah, Satu kali ini tepat mendayung. nih. Dan mungkin buat- secara pengkaryaan juga akan lebih kompleks ya. Ya, Karena dari beberapa mata kuliah dirangkum dijadikan suatu karya gitu. Dan mata kuliahnya itu cukup lengkap di prodi kami karena misalnya dari pengkaryanya sendiri ya ada mata kuliah creating photography artwork, penciptaan karya. Dari organizernya tadi ada mata kuliah manajemen produksi. Bahkan ada mata kuliah kuratorial. Nanti bahkan mereka yang bikin tulisan pengantar, memilih karya yang cocok dengan tema, menyusun layout di galeri. Terus iya ada mata kuliah editing. Jadi kadang-kadang ada yang pamerannya spesifik editing. Ada mata kuliah budaya. Nanti dari pameran bisa dijadikan sebuah tulisan ilmiah mengenai antropologi. Jadi waduh lengkap banget. Terus ada peminatan film jangan lupa ya Ibu iya, Kang iya, Mei. iya.
Kalau Nah, beda nggak gitu. salah dengar nih, salah satu yang jadi keunggulan di prodi fotografi Unpas masih adanya kamar gelap. Ya, betul. benar-benar dark Ya, room ada- ya. masih ada Karena dark room ya. memang yang di prodi fotografi yang Yang lain lain. itu tidak diajarkan Ya, spesifik iya. ya. betul. Kamar gelapnya secara ruang ya, mungkin Iya. di kampus lain ada. Tapi kalau di Unpas ini kamar gelap yang menjadi mata kuliah wajib. Ya tadi benar kata Bu Regin, kalau di kampus lain hanya sebagai kadang-kadang hanya UKM Wawasan ya. atau wawasan aja atau peminatan. Jadi tidak diwajibkan. Kalau di Unpas ini masih kamar gelapnya wajib di semester 1 bahkan. Karena mungkin di semester 1 mereka mahasiswa baru itu memotret apakah sudah lewat digital atau Ya. masih Kalau dulu sih masih wajib analog, tapi kalau sekarang karena perkembangannya sudah terlalu jauh, akhirnya hanya khusus di kamar gelap kita berkarya menggunakan analog, menggunakan film. Oke. Tapi di mata kuliah lain bisa menggunakan digital. Oke. Gitu. Dan sama, apakah di dark room juga di kamar gelap luarannya pameran juga, Ya. presentasi juga? Biasanya pameran tapi yang tunggal mungkin maksudnya tunggal gini, mata kuliah dark room toh itu mungkin tidak terlalu sering. Biasanya dia nempel di mata kuliah lain. Jadi anak-anak selain menampilkan karya-karya digitalnya, ada juga karya-karya analognya. Dan kan kita belajar juga fotogram ya di dark room. Fotogram itu yang kayak gambar lah, kita naruh mobil di atas kertas, Nempel-nempelin ditembak ya. cahaya jadi gambar mobil. Nah itu biasanya dipamerkan beriringan atau bareng dengan mata kuliah lain. Gitu. Oke. Ternyata. Ini tadi katanya kan ada peminatan film juga. Nah, Ya. kalau peminatan film huntingnya kayak gimana nih? Ya, kalau huntingnya sebenarnya kalau peminatan film itu hanya untuk tadi sih pembuktian teori, namun tidak sampai ke Pembikinan. pekaryaan, Pembikinan. tidak sampai ke pembuatan karya karena anak-anak pasti punya idenya masing-masing. Jadi misalnya tadi ya di kelas kita bilang bahwa kalau film ini komposisinya seperti ini, cahayanya dari sini segala macam. Waktu kita praktek dan mungkin nggak terlalu jauh ya, biasanya di lapangan, di aula, di mana hanya untuk membuktikan tadi komposisi ini tuh kameranya gini loh posisinya, tingginya mengikuti tinggi modelnya atau talentnya, lalu penempatannya seperti apa, lalu cahaya harusnya dari mana, kalau mau motong cahaya kita tutup dari mana. Tapi untuk pengkaryaannya biasanya anak-anak mau memilih sendiri karena mereka kan pengen bikin film yang saya pengen ngomongin ini, saya pengen ngomongin ini gitu. Jadi biasanya mereka berkelompok. Dan mata kuliahnya juga lengkap tadi kayak di fotografi sama. Ada penyutradaraannya, jadi yang jadi sutradaranya dari mata kuliah tersebut. Ada penulisan skenarionya, jadi penulisnya dari mata kuliah lain. Ada editornya, ada tata artistiknya, ada manajemen jadi produser dan masih banyak lagi. Kalau kameramen udah jelas ya karena jelas, dari harus awal dipelajari. basic mereka dari awal sudah ya. Karena memang basicnya itu sebetulnya Ya. sudah memenuhi DOP itu Ya. udah Betul. dari bisa awal. Udah mahir, terkuasai lah ya. mahir fotografi, insya Allah mahir juga di DOP ya. Tinggal dirubah formatnya dari gambar diam jadi jadi gambar gelap. Gambar Gambar bergerak. Gambar bergerak. bergerak ya gelap sih. sampai tuh. Sampai belibet. Kayaknya harus ada gorengan ini. Tuh. Ini jadi berminyak. Kayak pakai lip gloss. Tadi jadi hunting itu adalah salah satu kegiatan teman-teman untuk meningkatkan kompetensi di bidang fotografi maupun tadi ya film Ya, juga. betul. Nah, selain hunting nih Pak, selain hunting apa kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan? Ya, yang bisa meningkatkan kompetensi gitu ya di kelas. Ya tadi contohnya pengorganisasian ya, di luar kita kadang-kadang ada bikin workshop misalnya, workshop yang pasti bidang keilmuannya tetap nggak jauh-jauh dari foto dan film ya. Misalnya ada bikin workshop, anak-anak sebagai panitia mencari narasumber. Selain itu ada bikin lomba biasanya. Jadi di mata kuliah kuratorial melatih mahasiswa untuk memilih-milih karya, menilai karya, poin-poin nilainya ada apa aja, menganalisa gambar. Terus kayak misalnya di mata kuliah semiotik juga kan kadang-kadang kita langsung ke lapangan menilai, misalnya ke tempat budaya. Waktu itu Gunung Padang pernah ya Bu ya. Misalnya kan kita melihat di sana ada artefak apa, kita baca. Jadi selain hunting, kan mata kuliah teorinya juga kan banyak ya Bu ya. Selain yang praktikum fotografi, ada semiotika, ada bahasa rupa, ada art antropologi.
ada apa lagi? Ada portofolio. Jadi fotografi. etnofotografi. Jadi semua sebenarnya sama sih. Kita keluar kelas, langsung ke tempatnya, langsung ke narasumbernya, kita analisa langsung menggunakan bekal yang sudah ada di kelas tadi. Paling gitu, Bu. Pembuktian. Berarti Pembenaran. ini mahasiswa fotografi itu sebetulnya yang cocok yang hobi jalan-jalan. Iya. Belum tentu juga. Ya. Karena kalau Kalau yang yang materinya di studio, dia nggak perlu jalan-jalan. Ya, Pas semester awal terpaksa jalan-jalan. terpaksa jalan-jalan. Panas. Tapi tetap ya orang yang mageran juga harus tetap hunting ya. Iya, betul, harus tetap praktek. Iya. Itu mah mau nggak mau. Minimal keluar di pagar. Iya. Betul, itu mah harus. Kalau keluar langsung praktek harus itu. Nah, cocok nih untuk teman-teman semua sekarang Gen Z. Gen Z itu apa namanya, hobinya kan lebih ke interestnya lebih ke jalan-jalan, exploring, ya kan. Tapi jangan cuma jalan-jalan toh. Apa Kita tuh? harus mencoba memotret juga kan. Oh iyalah. Iya. Ya maksudnya tuh itu. Jalan-jalannya bonus. Nah, jalan-jalan bonus. Tujuan utama istiqomahnya, ikhtiarnya mah. Kita Cari jalan sambil motret, nggak usah ngelihat sekeliling, jalan aja. Motret, tahu-tahu Surabaya gitu kan. ilmu. Banyuwangi. Saya jadi punya bukti, Pak. Bukti kalau Mang Mei itu huntingnya terlalu keseringan. Terlalu jauh. Tapi emang untuk rekan-rekan prodi ya di fotografi ya, terutama mahasiswanya, emang harus lebih sering hunting nggak? Ya, betul. Harus lebih sering hunting. Betul, karena itu nanti yang di dunia kerja ya itu yang kepake kan. Kalau kerjanya motret. Bekal-bekal di kelas kan cuman hafalan aja. Iya. Tapi jam terbang justru. Nah, kita meningkatkan jam terbangnya dengan praktikum langsung, dengan hunting langsung, dengan presentasi, dengan pameran langsung. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin ya ada mahasiswa yang gantungin kameranya di lehernya, itu bukan kalung ya, karena dia harus siap-siap gitu dengan momen-momen yang Tapi kadang tiba-tiba. saya dulu pernah ngeliat di sini ada kamera gitu, gantung. Tapi orang nggak motret, ternyata cuma gambar. Ternyata bajunya di Bajunya yang disablon. Baru udah mau dimarahin. Motret atuh Mas. Gambar. Iya, jadi uniknya mahasiswa fotografi itu. Ya. Berarti kalau gitu nggak pernah ada di prodi dong ya? Nggak pernah ada ngumpul di prodi ya? Setengah-setengah lah. Seringnya Kalau keluar terus Samarana juga. ini mahasiswanya. Kalau gitu. keluar terus juga kasihan kampusnya kosong. Dan ini nih, tadi kita berbicara masalah luar terus ya, untuk di dalamnya sendiri nih, yang menjadi Apa? fasilitas apa aja sih yang ada di prodi fotografi itu sebenarnya? Ya, Iya. kalau fasilitas ya. Kepo. Kalau ruang kelas pasti ada ya. Nah, kita nggak di luar iyalah. terus kok. Kita pasti di kelas, ada di Nggak kelasnya kok. ngampar ya, nggak ngampar di lapangan. Tapi kan biasanya ada yang disamakan gitu kan, itu berarti kan nggak pakai kursi. Itu yang bayarnya setengah. Kalau fasilitas ada, tadi kamar gelap dulu deh yang pertama, karena ini salah satu yang paling unik ya, Iya. di tempat lain belum tentu ada. Hashtag jarang ada. Kamar Iya, gelap, betul. masih lengkap juga ya, ledgernya, chemicalnya. Jadi kita masih bisa praktek lah. Kertas foto segala macam, dan semua disediakan di sini. Sekarang sudah mahal-mahal harganya karena kan penghobi analog mulai rame. Jadi ada kamar gelap, lalu ada studio foto, jelas ada satu studio yang sudah siap dengan banyak lampu, ada mungkin ada 8 kali ya. Dengan banyak aksesorisnya, ada softbox, ada bandor, ada snoot, ada standar reflektor dan lain-lain. Komplit. Ya. Background bisa ganti-ganti warna, jadi bisa nyambil kalau ada yang dapat job di luar boleh di sini, asal ada barangkali. Ada ini ya, ada bagi hasil sama Keingetan lah. Ada kok nggak sedikit kok yang seperti itu, yang ada job kerjanya akhirnya di kampus. Terus selain studio foto tadi dan kamera-kamera dan lampu-lampunya juga boleh dibawa keluar ya. Kalau misalnya boleh. ya, misalnya mau praktikum model mix mix lighting. Jadi cahaya alami matahari plus cahaya buatan lampu. Itu juga boleh dibawa keluar. Terus ada mungkin kita nggak ngomong studio ya, tapi peralatan film.
Jadi selain di foto, di film juga ada kameranya, ada lampu continuousnya. Saya tapi kurang hafal ya merek-mereknya, Bu. Kang Mei. Tapi ada banyak. Pokoknya ada Nanti kalau mereka udah enak, alat baru kita perekamnya. Ini justru membuat teman-teman ayo masuk Penasaran. kampus Iya. gitu Biar ya. lihat sendiri mereknya apa. Ada yang datang, saya cuma pengen tahu mereknya. Saya Udah, daftar ke terima sini. kasih. Pulang lagi. Terus terakhir ada lab komputer. Lab komputer tadi untuk editing di foto, di film, dan anak-anak tugas akhir juga rata-rata ada beberapa yang akhirnya yang pengkaryaan film ngeditnya di sini. Atau ada yang kerja. Dulu juga waktu zaman saya, kan saya alumni juga ya. Saya dulu suka weddingan, suka motret IO, ngeditnya numpang di sini. Waduh, ada bagi hasil nggak nih? Ada. Ya padang-padang aja. Minimal kan kita hasilnya ya kesana mah bagi aja. Parah. Cuma kan bagi hasil ya. Nah, ini jadi saya tergelitik untuk mencari tahu nih di Prodi ini ada unit usaha mungkin ya. Berarti kan kalau misalnya boleh Atau unit kegiatannya ya. Iya, betul. Apa aja nih, Pak? Di Prodi ini sudah punya unit usaha apa? Unit kegiatan apa nih? Ya. Yang menunjang juga untuk mahasiswanya. Tadi fasilitas lupa ini podcast. Iya, ini salah satu fasilitas Ini juga Prodi. salah satu fasilitas Prodi. Jadi siapa tahu ada yang mau bikin podcast kan Iya. udah tersedia, tinggal tag, tinggal pencet. Tinggal langsung. hubungi Mang Iya. Mei. Kalau ada yang anak-anak film yang mau bikin film butuh talent, ada Bapak ya. Ya tadi kembali lagi ke unit usaha ya Bu ya. Ya ini mungkin salah satunya juga. Terus di kita itu sebenarnya belum terlalu apa ya? Karena masih ragu-ragu mau bikin unit usaha yang ajak, yang matang, yang berbadan hukum misalnya gitu. Cuman kadang-kadang kasihan juga. Maksudnya yang nyetak mahasiswa, yang nyetak temen, kadang-kadang masih kita ya udahlah kasih harga besti atau gimana gitu. Jadi mau bikin unit usaha secara resminya sebenarnya belum. Tapi potensinya ada di bidang cetak, ada di studio, ada di lab komputer. Tadi sebenarnya fasilitas tadi sampai tempat ini pun bisa berpotensi sangat besar untuk jadikan unit usaha. Tapi unit usaha yang apa ya? Yang sudah berlabel kali ya. Yang sudah berlabel ya, yang sudah berlandasan. BA gitu. Mungkin belum ada. Tapi running sudah. Sambil paling gitu Bu. Oh, oke. Tapi planning udah ada. Ada dong. Planning untuk membenderai gitu ya. Ada dong. Karena sepertinya penting ya Pak ya. Iya, betul. Karena selain untuk menunjang kegiatan mahasiswa juga untuk meningkatkan kompetensinya, itu juga sebagai bagian rekognisi prodi ya ke masyarakat. Betul. Gitu. Untuk internal aja yang paling gampang kayak misalnya tugas. Tugas kan biasanya kita jadikan buku. Kalau udah ada unit usaha dan mahasiswa bisa cetak di situ kan jadi seragam. Warnanya, standarnya sudah ditentukan dari prodi, formatnya, bahan kertasnya, bahkan sampai jilidnya misalnya. Kalau sekarang kan karena belum ada yang pasti, jadi masih kemana-mana ya anak-anak, ada yang ke tempat A, ada yang ke tempat B, sehingga hasilnya kadang-kadang variatif. Yang bagus ya syukur, tapi ada yang ampun-ampunan ya ada lah, nggak banyak. Mungkin ini Tapi juga kalau buat yang ampun-ampunin tinggal ini aja. iya, lambaikan Depan tangan. kamera. Saya menyerah. Berarti boleh dong kita open call untuk vendor-vendor Oh iya dong, yang bisa jelas. bekerja sama dengan prodi gitu Iya. kan, terutama untuk pihak cetak gitu Iya, ya, betul. cetak untuk wet Wet. lab, Wet lab, lab ya. atau Bukan dry dry lab lab. juga Dry lab ya, boleh boleh. lah ya untuk beberapa kebutuhan tertentu. Open call deh buat prodi gitu ya. Kita suka bekerja sama tapi di event tertentu biasanya ada pameran di sini, kita cari sponsor kerjasama dengan tempat cetak, dapat cetak sekian piece atau sekian besar Tapi itu ukurannya. jadi standarnya berubah-berubah. Ya, tapi Apa berubah-ubah karena setiap event kayak ganti. Nah, kalau ada yang mau masuk secara tetap, Nah, itu dia. Kita tunggu. Pokoknya kita tunggulah proposal dari teman-teman semua yang bisnis cetak nih, apalagi. Bisnis apapun lah. frame, Frame. kertas, oke Iya. bisa. Bisnis apapun yang pasti masih Album seputar ekosistem boleh? ya. Album boleh. VD vintage. Nah, terus mungkin tadi kita berbicara masalah intern ya. Untuk eksternnya sendiri. Ya. Di bidang mana? Sama Enggak, Mei maksudnya. orang-orang kadang
Ntar kalau saya masuk jurusan fotografi, apakah saya mesti jadi tukang foto? Oh, oke. Atau mesti memotret? Ya. Mungkin bisa. Waduh, oke. Ya. oke. Ini rada berat pertanyaan. Enggak juga sih. Cuman saya mikirnya agak lama gitu. Ya, sebenarnya kan kami di sini kan programnya sarjana ya. Jadi sebenarnya aduh saya mau ngomong gimana ya? Bukan dicetak untuk menjadi operator atau mungkin tukang ya kalau saya nggak tahu itu bahasa kasar atau halus. Tapi kita bukan menjadi operator, tapi karena sarjana jadi pendekatannya kita menjadi seorang konseptor. Makanya tadi mata kuliahnya banyak banget selain yang praktikum fotografinya ada tadi ya, ada budaya, ada antropologi, ada manajemen, ada psikologi, bahkan ada manajemen. Tapi akuntansi, ekonomi, statistik nggak ada ya, tenang teman-teman. Apalagi hukum. Hukum ada. Pidana nggak? Oh iya ada etika sih. Etika dalam di haki dan etika. Ada haki etika dalam berprofesi. Nah jadi di kami berharapnya dari sini meskipun mungkin nanti kalau magang ada yang jadi operator, namanya juga nyari pengalaman ya. Tapi kami berharapnya setelah lulus nomor satu sih sebenarnya jadi wirausaha. Justru jadi punya agensi sendiri. Nah itu dia teman-teman harap diingat. Atau kalau misalnya kerja di orang pun ranahnya sudah sutradara, sudah konseptor, sudah kreatif director. Kalau di fotografi mungkin yang bikin storyboardnya, yang mengkonsep nanti outputnya seperti apa ya. Kalau di komersil berarti mungkin produknya nanti kita analisa misalnya kan produk ini warnanya ini, kesan yang ingin ditimbulkan ini, oh berarti fotonya nanti kamu harus kameranya pakai ini, lensanya ini, cahaya dari sini. Nah yang motretnya baru si operator tersebut. Berarti begitu Mang Mei. apalagi alumni sini udah beyond, udah melebihi target. Ya. Alhamdulillah. Sekarang apalagi lagi banyak konten kreator kan, anak-anak akhir-akhir ini banyak yang akhirnya kerjanya sebagai konten kreator di sebuah brand atau seseorang gitu ya. Nggak sedikit sekarang yang menjadi konten kreator lagi seksi. Berarti kalian yang mau masuk prodi fotografi lulusannya ternyata alumninya udah semua ya. Mungkin kalau yang baru menyimak podcast ini bisa dilihat di playlist kita di sebelumnya juga kita kemukakan bahwa potensi profesi di bidang fotografi itu kan banyak sekali. Betul. Ekosistem fotografi itu gede gitu, nggak sebatas hanya seni visual saja. Tretok. Tapi ke hal yang lainnya juga yang lebih besar itu bisa. Bintang tamu narasumber alumni juga udah banyak banget ya. Silakan klik di pojok ini. Tapi kalau kalian mau nyoba ngeklik channelnya Poi, jangan lupa kliknya langsung aja dari episode 1 biar kalian lebih paham. Subscribe juga jangan lupa. Nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada konten baru langsung. Kalau bunyi. Assalamualaikum. Soalnya banyak juga alumni yang waiting list buat masuk sini. Ya. Saya benar Bu. Yang mau berbagi cerita. Tahun lalu 2024 yang masuk festival kan ada berapa ya? 2 apa 3 kelompok. Itu juga sedang menunggu antrian untuk jadi bintang tamu kan. Itu seru tuh. Festival apa nih? Film kayaknya. Festival film. Ada yang kemarin masuk Biennale Bali dan yang internasional lumayan. Tahun 2 tahun lalu di Jogja, tahun kemarin di Bali. Yang menang lomba nasional juga ada beberapa. Kalau salah tahun 2007 ada yang film Perancis ya. 2007 ya? Iya, film Prancis. Ngomong-ngomong 2007 kemarin kan tadi kita baru ngobrol si Ijal 2005 baru saja memenangkan lomba foto dunia Sony. Kategorinya street photography. Fotonya bobotoh. Wah, mantap. 2005 ya? 2005. Namanya angkatan 2005, namanya Ijal. Instagramnya Bulbul Effendi. Nah mungkin bisa silakan dilihat. kalau mau dicek. @Bulbul Effendi. Selamat ya buat Hairizal Maris. Selamat. Sudah memenangkan. Keren. Ini kompetensi bergengsi sekali ya. Dunia hebat. Iya, alhamdulillah ternyata rekognisi prodi fotografi di masyarakat di luar, di nasional, internasional ternyata sudah ada gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau menurut saya sih jangan ragu-ragu lagi lah untuk searching yang lain sih.
tetapkan hatimu di sini ya. Maksudnya di sini tuh di prodi fotografi Unpas. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan mau searching yang lain silahkan aja. Itu hak kalian. Tapi balik lagi gitu. Balik lagi ke sini. Kan itu. Iya. Ntar disangkanya kita buka aja yang lain. Tapi memang secara apa ya? Secara kan setiap kampus itu punya budaya yang Budaya. beda-beda ya. Ya. Punya karakter yang beda-beda gitu. Yang uniknya itu di Unpas sendiri, prodi fotografi Unpas itu apa nih? Ya. Untuk Sebagai pembeda Iya, ya. pembedanya. Kan kalau prodi fotografi ada 7 di Indonesia. Sebagai pembeda, kami satu-satunya tadi yang punya peminatan film. Jadi di tempat lain justru kadang-kadang terbalik tuh. Prodinya TV, tapi ada peminatan fotografi. Kalau di kami fotografi dulu karena dasarnya dari fotografi berkembang menjadi film. Jadi ada peminatan filmnya. Lalu di fotografinya sendiri ada 3 peminatan lagi Bu. Ada komersial itu jualan ya, motret produk, wedding, dokumentasi. Ada jurnalistik nilai berita. Ada fine art, seni murni yang tentang berekspresi. Tuh, terus komplit juga ya. pembedanya dari Unpasnya itu sendiri, dari Universitas Pasundannya memiliki tadi visi misi keislaman dan kesundaan. Jadi yang nggak Islam yang nggak Sunda jangan boleh masuk masuk dong. sini. Boleh dong. Karena kami di sini hanya mempelajari, mengedepankan, menonjolkan nilainya saja. Nilainya ya. Sebenarnya nilainya juga universal, nilai keislaman kan misalnya taat kepada orang tua. Semua agama juga pasti akan menyarankan taat pada orang Dan cara tua. memotret tidak mengandung sara. Ya, misalnya salah Itu satunya. ya. Betul. Tidak boleh motret nude kecuali nude Kecuali kebun binatang. Ya, nu syariah ya, Pak. Jerapah. Harimau. Ada mata kuliahnya bahkan Islam disiplin Oh, ilmu. iya. Jadi Ada. ada pengaplikasian nilai-nilai keislaman dalam fotografi atau film. Oh, ini yang jadi khasnya. Ya. Berarti kalau misalnya mau motret ini mikir, wah ini sesuai dengan etika enggak? Ya betul, panduan-panduannya jadi lebih jelas, lebih pagernya kita lebih ada lah karena ada agama dari keislaman, budaya dari kesundaan. Sunda juga bukan berarti maksudnya harus orang Sunda ya, tapi nilai-nilai kesundaan apa saja yang dipelajari di mata kuliah budaya Sunda. Ya tadi kita bisa contohnya praktikum ke Kampung Naga. Langsung kita aplikasikan teori-teori tersebut, langsung praktek di sana gitu. Jadi silakan kalian memotret sebanyak mungkin, ekspresikan dirimu, tapi tetap ada batasan-batasan yang tadi tuh. Ya. Tapi untuk semester awal jangan dibatasi dulu, silakan liar saja dulu. Liar. Liar nih, boleh liar. Kita ilmu padi aja, semakin tua baru semakin nunduk. Semester 3, semester 4 mulai 5, 6, 7, 8 akhirnya spesifik skripsinya mau kemana. Gitu. Nah ini tapi bicara tadi tingkat akhir, Ya. mahasiswa tingkat akhir. Berarti karya-karyanya itu yang seperti apa sih yang diharapkan oleh prodi? Ya. Kalau jawaban singkatnya harus yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa itu ya. Jadi bermanfaat. Coba apa? Coba. Sebenarnya hampir semuanya juga bermanfaat. Ya, betul. Tinggal tergantung orangnya kan. Manfaatnya kemana gitu kan. Kalau paling sering aja ya, yang misalnya saya fotografi peminatannya komersil, pada akhirnya mereka motretnya nanti UMKM, misalnya produk fashion UMKM di Bandung, mereka bikin karya fotografi yang sangat bagus, yang sangat baik secara teknis, enak dilihat. Nanti hasil fotonya diserahkan ke UMKM tersebut untuk media promosi. Mereka. Tuh, jadi nilai skripsinya beres, manfaat juga untuk masyarakatnya jelas. Begitupun di peminatan yang lain, jurnalistik, biasanya mengangkat fenomena apa yang sedang terjadi di fine art, cara mengekspresikan yang universal, misalnya perasaan sedih itu baiknya kalau di foto itu seperti apa? Apakah dari Apakah raut harus muka, gelapnya, apakah dari modelnya, apakah dari Gelapnya Atau dari ngeliat warnanya Bang Mel gitu. lagi, coba. Nggak, sekarang mau udah terang. Kenapa ya saya rempet terus? Saya lihat bajunya hitam. Sebelah Masa sana gua juga hitam. Hanya bapak yang putih. Kalau di film juga sama. Di film kan kita ada fiksi, ada dokumenter. Yang fiksi itu ya kayak yang biasa kita lihat di bioskop ya.
Biasanya mereka meskipun filmnya fiksi tentang hubungan orang tua dan anak, tetap mereka juga harus mencari fenomenanya apakah terjadi di masyarakat hari ini. Lalu wawancara langsung ke psikolog, ke yang mengalami, riset narasumber, risetnya tetap Riset harus ada. dalam. Meskipun kita nontonnya tampak hanya seperti hiburan, tapi di belakangnya tetap ada ilmu yang ingin disampaikan sehingga bermanfaat gitu. Gitu Mang Mei. Wah, pokoknya beneran ini mah jangan dilewatkan ya. Kalau misalnya mau akses nih Mau Pak akses, informasi ya. ke prodi lewat Pengen apa tahu aja? yang lebih ya. Oke, kalau mau lihat kegiatan sehari-hari, siapa tahu mau lihat kegiatan sehari-hari kami, Ya, bisa datang di ke kampus. Instagram. Kalau mau datang langsung dengan senang hati. Kalau kegiatan Bapak Sehari-hari. gimana? Bisa juga. Di Instagram fotografi Unpas, itu Instagram prodi. Fotografi Unpas. Ya, kalau mau informasi yang lebih detail bisa ke website Websitenya? fotografiunpas.id. Fotografiunpas.id. Nanti kita sematkan di Ya. di bawah ya. Tinggal klik di bawah, scroll dulu dikit nih. Oke, terus ke mana lagi? Ke website universitas bisa? Website ya, tadi spesifik websitenya ke prodi. Kalau mau ke website universitaspasundan.ac.id. Karena langsung mau daftar katanya. Ya, boleh. Kalau mau langsung daftar juga boleh. Tadi ke IG, ke website ada CP-nya. Kalau bingung, males misalnya harus isi form harus apa formulir. segala macam Oh, bisa ada langsung. pemandunya. Ada pemandunya. Bukan cuma Oke, lagu ada yang tour guide ya. dipandu. Bukan PL ya, PP pemandu pendaftar. Jadi kalian kalau pas gitu ngeklik nggak akan nyasar deh. Ya, nggak akan nyasar. Nanti dipandu, langsung WA-nya ke saya. diarahkan Ada gitu. tour guide. Ada tour guide-nya, tour guide virtual. Nah, Pak, ini yang paling nggak kalah pentingnya. Lewat jalur apa saja masuk ke sini? Oke. Ke prodi fotografi. Ya, jalur kalau dari Unpas itu sebenarnya ada 12 jalur. Bos. Silakan dibaca di website-nya sendiri ya. Waduh. tapi poinnya sebenarnya hanya ada dua. Oke. Ada reguler, ada RPL. Oke. Reguler itu apa? Reguler itu ya udah seperti yang kita tahu kuliah pada umumnya. Kita lulus SMA, mau melanjutkan studi, kuliah, daftar, masuk dari semester 1. Itu namanya reguler. Ada sekarang yang terbaru, terhangat yaitu RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Jadi yang sudah lulus SMA lalu pernah kerja di manapun yang penting berhubungan dengan fotografi dan film. Oh, oke. Nanti misalnya lulus SMA lalu 2 tahun bekerja, lalu daftar ke sini program RPL, nanti ketemu saya dan kawan-kawan, ditanya kerjanya di mana kemarin, tugasnya ngapain aja, job desk-nya ngapain aja, sudah menangani project apa aja. Nanti kami akan menilai, oh si ini udah jago motret ini, berarti nggak usah mata kuliah ini, nggak usah mata kuliah ini, nggak usah Itu mata berarti kuliah ini. melalui seleksi wawancara? Ya betul. Sama apalagi ada lagi? Pengumpulan dokumen, Dokumennya berupa apa wawancara. aja? Dokumennya biasanya surat keterangan kerja, portofolio, terus ya udah sih rata-rata gitu sih surat keterangan kerja dan portofolio. Portofolio kan nanti mencakup sudah ngerjain apa aja tuh semua dijelaskan secara detail. Sertifikat misalnya pernah ikut kelas apa, atau bahkan kalau pernah kuliah di tempat lain, transkripnya juga bisa dimasukin tuh. Oh, Karena kan ada mata kuliah dasar ya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kan kalau di tempat kerja mungkin nggak didapatkan. bisa Itu juga bisa dikonversi. dikonversi. Nanti kalau sudah dikonversi paling cepat jadi cuma bisa kuliah. Jadi bisa kuliah cuman 2 tahun. Wah. Yang kalau reguler bisa ditembus secara 4. Kalau reguler 8 semester, 4 tahun. Kalau yang RPL, kalau semuanya checklist nih banyak mata kuliah yang bisa dikonversi, bisa hanya 2 tahun saja. 4 semester. Mang Mei mungkin mau RPL S2? Kalau ada Itu juga ya RPL S2 seru juga ya. RPL S3 apa lagi, Bu? Asik. PS3 pas gitu dicek cuma tinggal satu mata kuliah. Alhamdulillah. Langsung katanya, Anda bisa tesis besok ya. Iya bener enak juga ya RPL lanjutan. Oke, tadi informasi yang bisa detail udah, terus jalur masuknya sudah, lalu kemudian bisa spill biaya mungkin. Atau emang sudah dibuka belum gitu Iya. Ya. Kemana aja? Oke, di Unpas ya. Kalau penerimaan kan satu Unpas sama ya Bu ya Kang Mei. Kita ada 3 gelombang. Gelombang 1 sudah berakhir. Sekarang gelombang 2 segera daftar karena ini tayangnya kapan, Bu Kang? Minggu depan. Minggu depan. Oh minggu depan. Berarti 1 bulan lagi kira-kira. 1 bulan lagi ditutup gelombang 2. Gelombang 2. Ya. Tapi masih ada gelombang yang lain. Nanti terakhir ada gelombang 3. Habis itu udah berakhir.
Nah itu kan ini baru 2 gelombang pertama nih. Ke kiri apa ke kanan nih 2 gelombang? Enaknya aja. Nggak masuk Udah. nggak masuk. Dia mah lolos. Berarti belum kenal Kak Jill ya. saya roaming nih. Apa nih? Kalau biaya saya takut ada yang salah ya Bu Kang Mei. Nanti Tapi lihat aja langsung di bisa web di mungkin website tadi di Instagram atau langsung tanya ke CP-nya. Nanti DM aja, DM bisa. nanti di list apa saja yang harus disiapkan. Oke. DM boleh, apapun boleh. Tapi fleksibel pembayaran. Ya dong pasti karena semuanya itu bisa maksudnya bisa dicicil ya karena bayarnya ada terminnya nggak langsung seabrek. Mungkin nanti kalau ngelihat di brosur nilainya besar, ini kok kayaknya mahal banget. Padahal itu semua bisa direcah kok. Oke. Bisa dibikin berapa termin, bisa dibikin per bulan, bisa dibikin per 2 bulan, bisa dibikin per 3 bulan. Itu nanti enak-enaknya calon pendaftar aja seperti apa. Oke, 3 berarti kali bisa dinego lah ya. 3 kali. Makanya Pagi, Pagi, Pokoknya siang, sore. Ketemu malam gitu. 5 kali lunas ya. Setiap sholat tapi habis sholat langsung bayar, habis sholat bayar. Sehari beres. Pokoknya jangan malu bertanya aja. Kalau ada ngelihat sesat di angka, jalan. siapa Sesat tahu di web. mau nanya diskon. Itu ada juga beberapa program Beasiswa, diskon. beasiswa. Beasiswa ada juga. Ada juga. Nah, makanya tanya aja di WA, di WhatsApp atau di DM IG silakan. Nah sekali lagi nih, bagi yang ingin lebih paham Ya. atau lebih tahu masalah jalur masuk ke Unpas seperti apa, Semua lah ya, gitu. informasi. Semuanya lah Ya. tentang informasi. Langsung saja masuk ke untuk yang web paling besarnya universitaspasundan.ac.id. Kalau mau langsung saya yakin di fotografi, bisa langsung ke fotografiunpas.id atau cek Instagramnya di fotografiunpas. Silakan langsung cekidot Ya, nanti dipandu pokoknya ya Oke. sampai dengan masuknya. sampai masuk. Dijemput di gerbang. Oke, teman-teman. Tapi gerbang Unpas ya, bukan gerbang Iya, rumah. Iyalah. Bukan gerbang Kalau rumah. gerbang rumah nanti kita dibayarin ojol dulu gitu kan. Boleh dijemput Bangun lar. pas biar gak jauh. Dijemput pakai sepeda tuh sama Faiz. Aduh capek. Oke teman-teman, gimana? Sudah lengkap kan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman semua? Jadi kalau misalnya masih mencari-cari juga prodi fotografi mana yang tepat, ini nggak akan salah lagi, ke Unpas. Ini udah pasti pilihan. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Faiz. Sama-sama atas Bu waktunya. Regin, Kang Mei. Terima Kita kasih juga ketemu atas lagi ya. kesempatannya. Di tema-tema berikutnya di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Boy. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.